Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan pelajaran dengan membaca kitab atau buku berisi buku. Insyaallah yang akan kita baca adalah materi tentang husnudzon kepada Sang Pencipta. Ini materi urutan kedua sebelum yang terakhir. Baik. Jadi berbicara tentang husnudzon kepada Yang Pencipta itu ada di banyak sisi. Yang pertama dari sisi tinjauan keberadaan musibah. Yang kedua adalah dari sisi meyakini janji yang Allah sediakan bagi hambanya yang saleh. Kalau kita bahas yang pertama, yaitu tentang masalah husnudzon kepada Yang Pencipta dalam menghadapi takdir. Di bagian ini yang saya sebutkan di awal. Saya ulang ya. Jadi kajian masalah husnudzon kepada Yang Pencipta, husnudzon kepada Sang Pencipta itu ada dua sisi kajian. Pertama, kajian masalah takdir. Yang kedua, kajian masalah balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya yang telah beramal. Dan kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu terkait masalah takdir. Jadi belajar husnudzon kepada Sang Pencipta akan bisa mendidik orang untuk bersikap yang tepat saat dia sedang mendapatkan takdir. Kita baca di sini. Bagian dari karakter dunia, kenikmatannya bercampur musibah. Bagian dari karakter dunia, kenikmatannya bercampur musibah. Karena Allah tidak ridho, ada kenikmatan dunia yang menyamai kenikmatan akhirat. Sehingga siapapun yang mendapatkan kenikmatan dunia, pasti di saat yang sama dia juga pernah mengalami musibah. Menurut Anda, siapa orang yang paling kaya di Indonesia? Siapa? Tentu saja misalnya, menurut saya yang paling kaya keluarga Cendana, misalnya ya. Apakah keluarga Cendana pernah sakit? Apakah mereka pernah sakit hati? Lebih sering ya. Sehingga posisi orang walaupun sangat kaya, dia pernah sakit dan pernah sakit hati. Sebab manusia di dunia ini diuji oleh Allah lahir batin. Manusia di dunia ini diuji oleh Allah lahir batin, sehingga dia pernah sakit dan pernah sakit hati. Baik. Ibu pernah sakit? Pernah. Saat sakit hati nggak? Saat pusing, pilek, atau sakit badannya, apakah juga sakit hati? Enggak. Berarti bahagia. Menerima. Pernah sakit? Pernah. Waktu sakit rasanya apa perasaannya? Nyaman, sedih. Lebih sakit mana? Badannya atau hati? Ya benar. Waktu sakit lebih sakit mana? Badannya atau hati? Kenyataannya banyak orang yang ketika sakit batinnya lebih sakit daripada badannya. Ada yang kepikiran terus, sedih terus. Bahkan kadang dia komentar, dosaku itu apa loh? Kok sakitku nggak hilang-hilang? Hilang. Baru 3 hari
Biasanya orang bilang kan ditunggu 3 hari insya Allah sembuh ya. Sampai 3 hari nggak sembuh, udah mulai kepikiran tuh. 4 hari nggak sembuh, sepekan nggak sembuh. Tak tahu kok pilek-pilek orang hilang ngomong. Dia sudah mungkin ngomel-ngomel, komentar, habis pilek batuk. Nah, kalau sudah batuk berapa bulan? Bisa sampai 3-4 bulan nggak hilang. Terus ketika itu, nah emosinya bangkit. Saat emosinya bangkit, dia merasa nggak terima dengan penyakit yang dia alami. Seperti itu cukup banyak terjadi. Sehingga orang di dunia, mereka ketika dapat musibah, Allah berikan musibah itu lahir batin. Sebagaimana fisiknya kena musibah, batinnya juga kena musibah. Lebih menyakitkan mana? Musibah lahir atau musibah batin? Musibah batin. Misalnya ibu, mohon maaf ya, saya tanya agak sensitif, boleh? Boleh. Pernah berantem dengan suaminya? Berantem dengan suaminya? Oh pernah. Sering atau pernah? Oh pernah. Sakitnya kayak apa? Oh takut. Bukan sakit. Bukan. Takut apa? Takut mati ya? Oh takut ketika suami marah. Orang ketika dia mengalami sakit batin, rasanya lebih perih daripada ketika sakit fisik. Nah, maka yang perlu kita pelajari di sini, bisa nggak sakit fisik itu hanya fisiknya saja, tapi batinnya tidak. Bapak bisa Bapak Ibu bisa tanya misalnya ke dokter, orang sakit gula itu kenapa makin parah? Salah satunya kepikiran. Jadi dengan kepikiran itu ternyata mempengaruhi metabolisme tubuh dan itu menyebabkan kadar gulanya makin naik. Oh. Nah terus ya di samping kita mengobati fisik, kita juga mengobati psikis. Cuman yang kedua ini lebih sulit. Karena memang dokter bukan ranahnya di situ. Maka peran para dai, para asatidzah itu sangat diharapkan bisa menenangkan penyakit psikisnya para pasien. Saya pernah diundang di salah satu rumah sakit daerah di Ponorogo, dan kepala rumah sakit itu bilang, ini corongnya sampai kamar, sehingga tolong kasih nasihat. Jadi jamaahnya banyak, jamaah dari masjid banyak, tapi corongnya itu sampai ke kamar pasien. Lalu dokternya minta sekaligus kasih nasihat kepada mereka yang sedang dapat musibah. Dan memang itu penting, itu penting. Karena banyak sekali orang yang ketika dia sedang sakit, dia lebih kehilangan kendali psikologi daripada, dan itu membuat hatinya makin sakit daripada sakit fisiknya. Di sini saya sebutkan bagian dari karakter dunia, kenikmatan bercampur dengan musibah. Sebab Allah turunkan Adam ke dunia dalam rangka menjalani hukuman, hingga seluruh keturunannya tidak bisa lepas dari musibah. Saya pernah dapat musibah, Anda juga pernah dapat musibah, dan seterusnya sesuai yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Seperti kata pepatah, tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang tidak pernah mengalami musibah. Siapapun dia pasti pernah merasakan musibah. Sehingga bukanlah musibah itu yang menjadi masalah terbesar bagi kita. Namun yang lebih penting untuk kita pikirkan adalah bagaimana cara kita menyikapi musibah. Makanya kalau kita ingin, saya pengen hidup bahagia terus, tunggu nanti di surga. Saya pengen hidup tanpa musibah, tidak ada di dunia. Hidup tanpa musibah hanya ada di surga. Baik. Sehingga penduduk surga itu batinnya juga nggak pernah sakit, Pak. Hatinya penduduk surga tidak
tidak pernah sakit. Apa yang akan Anda pikirkan kalau suami Anda nikah lagi? Wah, saya nggak terima, saya sakit hati. Bagaimana kalau suami Anda dikasih bidadari? Terima. Nggak terima? Bidadari. Iya, cuma ada di surga. Anda terima? Apa? Diterima. Betul sekali. Ketika di surga sudah tidak ada perasaan sakit lagi. Jadi nggak ada istilah cemburu kepada istri yang lain, tidak ada iri kepada istri yang lain. Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruh penduduk surga hatinya seragam. Wa qalbuhum qalbun wahid. Hati mereka satu hati. Sehingga penduduk surga itu one heart, satu hati. Satu bahagia, semuanya bahagia. Walaupun derajatnya beda. Ada derajat yang tinggi, ada derajat yang lebih rendah. Baik. Musibah itu pasti, tapi bagaimana cara hamba menjadi hamba yang baik ketika dapat musibah, itulah perjuangan. Kita bisa mendapatkan banyak pahala ketika mengalami musibah. Sebaliknya, musibah yang kita derita juga bisa menjadi sebab aneka dosa. Terutama, mohon maaf ya, gak bisa mengendalikan batin. Emosi ketika dapat musibah itu tidak menghilangkan musibah, tapi menambah musibah yang baru, yaitu munculnya dosa. Padahal banyak orang seperti itu. Dia gak kuat ketika sedang menderita musibah, maka muncullah emosi dalam dirinya ketika dia mendapatkan musibah. Baik. Di sini saya sebutkan satu hadis. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Allah ketika mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Siapa yang ridha, maka dia akan mendapatkan ridha Allah. Sebaliknya, siapa yang emosi, dia akan mendapatkan murka Allah. Siapa yang ridha, maka dia akan mendapatkan ridha Allah. Siapa yang emosi, dia akan mendapatkan murka dari Allah. Ya? Demikianlah balasan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang tidak terima ketika dia sedang mengalami musibah. Jika dia emosi, maka Allah akan murka kepadanya. Selanjutnya, bagaimana caranya agar kita tidak emosi ketika kita mendapatkan musibah? Coba kita lihat di kitabnya. Mari kita perhatikan hadis di atas. Sejatinya ujian yang Allah berikan kepada hamba, hakikatnya didasari kecintaan Allah kepada sang hamba. Didasari kecintaan Allah kepada sang hamba. Karena seorang hamba akan bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi ketika mereka mendapatkan ujian dan mampu bersabar dalam menghadapinya. Jadi, kapan hamba bisa naik derajatnya di surga? Saat dia berhasil menghadapi ujian. Sehingga kamu tidak akan dapat pahala yang lebih kalau kau gak pernah bersabar. Kalau begitu, ya Allah, berikan aku ujian. Memang kita tidak minta, kita tidak mencari. Tapi kalaupun mengalami, tidak perlu emosi. Hadapi ujian itu dengan baik, karena inilah kesempatan Anda bisa meningkatkan derajat Anda ketika di surga. Gitu ya. Dari sinilah kita perlu menjaga husnudzon kepada Allah walaupun kita sedang diuji dengan aneka musibah. Baik, Anda bisa catat untuk membangun husnudzon itu: satu,
agar tidak sedih ketika dapat musibah ya. Kita bangun husnudzon kepada Allah. Apa yang perlu kita hadirkan dalam hati? Satu, kita meyakini keberadaan musibah adalah kesempatan menghapus dosa. Kita meyakini bahwa keberadaan musibah adalah kesempatan untuk menghapus dosa. Sebab jika orang tidak dapat musibah untuk mengurangi dosanya, dia akan jadi orang bangkrut di akhirat. Jika orang tidak ada musibah yang bisa mengurangi dosanya, dia akan bangkrut di akhirat. Baik, yang di sebelah kanan, ibu baca istighfar berapa kali sehari? 100 kali, Masya Allah. Bertobat berapa kali sehari? Setiap sholat kita bertobat. Antara istighfar kita dengan dosa kita banyak mana? Jadi kalaupun kita membandingkan antara taubat kita, istighfar kita dengan dosa yang kita kerjakan, jauh lebih banyak dosa kita. Maka adanya musibah memberi kesempatan dosa-dosa yang belum terhapus dengan taubat tadi dikurangi dengan apa? Musibah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala adan." Apabila seorang muslim mengalami musibah, baik bentuknya sakit, rasa capek, jadi capek termasuk musibah, kemudian bingung, sedih, galau, illa kafarallahu biha min khatayahu, Allah akan jadikan itu sebagai kafarah untuk dosanya. Apabila seorang hamba mengalami apa tadi? Musibah berupa sakit, capek, sedih, bingung, galau, semuanya akan dijadikan kafarah untuk dosanya. Nah, yang seperti ini non muslim tidak boleh. Yang seperti ini non muslim tidak boleh. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran. Anda tulis di bawahnya ya. Non muslim tidak punya harapan ketika sedang musibah. Non muslim tidak punya harapan ketika dapat musibah. Anda bisa baca surat An-Nisa ayat 104. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun." 104, An-Nisa 104. Coba dibuka mushafnya, An-Nisa 104. Sudah ketemu? Baik. Boleh salah satu membaca? An-Nisa 104. Ada? Baik. Mungkin ada yang ibu mau baca? Di sebelah. Ya? Iya. A'udzubillah. Kalau mau baca Quran baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Baik, alhamdulillah. Kita baca artinya ya. Di situ ada kalimat in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Artinya apa ya? Ya? Jangan kamu merasa lemah dalam mengejar musuh. Terus jika kamu kesakitan, maka sesungguhnya mereka juga mengalami kesakitan. Terus sebagaimana yang kamu rasakan. Kemudian ada catatan ini. Cara Allah menghibur kaum muslimin. Jadi ayat ini berbicara tentang apa, Pak? Perang Uhud. Waktu perang Uhud, kaum muslimin banyak sekali korbannya, terutama orang Ansor. Maka Allah turunkan ayat ini untuk menjelaskan, kalaupun kalian sedang terkena luka, banyak di antara saudara kalian yang mati dalam peristiwa perang Uhud, sadarilah sesungguhnya mereka orang kafir, mereka juga mati, mereka juga terluka, mereka dapat musibah sebagaimana yang kalian rasakan. Tapi yang beda apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan di sisi Allah yang tidak mereka miliki. Maksudnya gimana? Bahwa orang muslim ketika dapat musibah, dia tidak sendirian. Semua manusia yang kafir juga dapat musibah, apapun agamanya. Agama dengan penganut terbanyak itu apa sekarang? Agama dengan penganut terbanyak, Muslim itu nomor 2, Nasrani yang tertinggi. Nasrani itu tahun ini Nasrani yang tertinggi. Ya sedunia ya, bukan Indonesia, sedunia. Dan apakah mereka juga dapat musibah? Dapat musibah sebagaimana yang lain. Tapi ada satu, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan di sisi Allah yang tidak mereka miliki. Sehingga saat orang dapat musibah, Muslim dapat musibah, Muslim punya harapan. Harapannya apa itu? Diampuninya dosa. Baik, kalau dosanya sudah habis, Pak, seperti Nabi, apakah Nabi pernah terluka? Lukanya di wajah, ya, nancap helm perang yang beliau pakai, nancap di rahang bawah. Ketika dicabut pakai tangan nggak bisa, oleh Tolha dicabut pakai giginya, kan digigit sama Tolha. Jadi di rahangnya Rasulullah SAW nancap helm perang, jadi besi itu nancap, lempengan besi nancap. Sama Tolha digigit lagi giginya, tarik sampai giginya Tolha itu copot. Berarti itu nancapnya di tulang. Nancapnya itu di tulang. Kalau di daging kan bisa ya, sehingga sampai sulit itu nancapnya di mana? Mengucur darah deras dari wajah Rasulullah SAW yang mulia. Kemudian berusaha untuk ditahan tapi nggak berhenti. Akhirnya Fatimah membawa api, kan panas itu, cos. Jadi ditempeli abu yang panas dan matang permukaannya, berhenti. Darahnya baru bisa berhenti. Itu cara orang masa silam untuk membekukan darah ketika luka nggak berhenti, dikasih seperti ini. Baik. Tapi Rasulullah SAW Imam Sabirin. Saya tidak mengalami seperti itu, dan kita juga tidak pernah mengalami seperti itu. Jangankan ada luka ya, satu jerawat saja jadi besar. Ya di kaca itu mungkin setengah jam hanya untuk memikirkan satu. Yang kedua, tadi yang pertama kan apa tadi?
meyakini bahwasanya itu jadi sumber apa. Yang kedua, dengan adanya musibah orang berkesempatan dapat pahala tanpa amal. Dengan adanya musibah orang dapat berkesempatan dapat pahala tanpa amal. Walaupun dia tidak sedang sholat, walaupun dia tidak sedang puasa, walaupun dia tidak sedang beramal, tapi ketika dia sabar, mengalir pahala itu. Baik. Selanjutnya, dari sinilah kenapa orang soleh itu musibahnya paling banyak. Sebagaimana coba kita lihat di situ ya. Lihat di halaman 95. Abu Sa'id Al-Khudri pernah mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang sakit. Ketika Abu Sa'id meletakkan tangannya di badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata panasnya luar biasa. Lalu Nabi SAW mengatakan, Inna kadzalika yushaddadu alaina al-bala wa yudha'afu lana al-ajr. Sesungguhnya kami para nabi diberi ujian yang sangat berat sehingga pahala kami dilipat gandakan. Sehingga dengan adanya ujian itu seorang mukmin bisa dapat pahala walaupun tanpa beramal, cuman berbaring tidur. Berbaring tidur, dia tidak sholat, tidak puasa, sedang tidak baca Quran, tapi ketika itu dia bisa dapat. Dan saya kadang masih motivasi orang seperti itu. Ketika Anda itu diam saja, gak ngapa-ngapain, dan sakit tapi diam aja dah, tidur, duduk, cuman sabar. Kamu tidak sholat, kamu tidak sedang puasa, tapi kau dapat pahala. Semakin kuat sebuah musibah, pahalanya semakin besar. Lalu Abu Sa'id bertanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Kata Nabi SAW, Al-anbiya was-salihun, laqad kana ahaduhum yubtala bil faqri hatta ma yajidu illa al-'aba'ah yahwiha fayalbasaha. Yang paling berat dapat musibah adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh setelahnya. Di antara mereka ada yang diuji oleh Allah dengan kefakiran sampai tidak punya apapun selain kain yang dia pakai. Dia satu lembar saja. Itu kumuhnya kayak apa, Pak? Ya kumuh, karena dia nggak punya yang lain. Jadi dia mandi pakai kain itu, habis mandi pakai kain itu, bajunya kering di badan. Sebutkan contoh Nabi yang sangat miskin. Nabi Ayub itu kaya. Nabi Ayub awalnya kaya, terus kena musibah, miskin, sakit-sakitan, terus kaya lagi. Setelah itu boleh kaya lagi. Sebutkan Nabi yang miskin. Nabi Isa AS. Nabi Isa itu gak punya rumah, dan beliau pengembara, berkelana, berpindah dari satu titik ke titik yang lain, karena Nabi Isa AS tidak punya tempat tinggal. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau pernah melakukan ilah. Ilah itu apa itu? Ilah, bersumpah untuk tidak mendekati istrinya selama 1 bulan. Akhirnya Rasulullah SAW tinggal di sebuah gubuk di salah satu kebun milik orang Madinah. Karena tidak ada istri beliau, maka para sahabat sering datang untuk menjenguk Nabi SAW.
datang untuk berkunjung ke beliau. Nah, di siang hari ketika Nabi SAW sedang tidur siang, datang Umar melihat bagaimana Rasulullah SAW ketika itu tidak punya apa-apa, masuk ke dalam, cuman ada sebuah mangkok isinya air, nggak ada. Lalu Umar nangis. Di saat Umar nangis, Nabi SAW terbangun. Nah, itulah peristiwa beliau waktu bangun ngecap apa? Ngecap tikar di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti inikah kehidupan sang Nabi? Ya Rasulullah, itu raja Persia, itu raja Romawi, seperti itu mereka bergelimang dengan aneka kemewahan. Anda seperti itu. Lalu Nabi SAW memberikan motivasi kepada Umar. Ya Ibn Khattab, ama tarda in kana lahum dunya wa lana al-akhirah. Wahai Umar, apa kamu gak ridho kalau mereka punya dunia sementara kita punya akhirat? Karena Nabi SAW tidak punya hasrat terhadap dunia. Rasulullah SAW tidak punya hasrat terhadap dunia. Baik. Wa yubtala bil kummal hatta yaqtula. Dan ada yang diuji oleh Allah dengan kutu, sampai kutu itu membunuh dia. Kutu membunuhnya itu sebanyak apa, Pak? Dulu belum ada teknologi seperti kita. Pakai obat semut mati. Seorangnya mati juga. Wala ahaduhum kana ashadda farahan bil bala'i minkum bil ata. Dan sungguh di antara mereka lebih berbahagia ketika sedang dapat ujian, melebihi bahagianya kalian ketika sedang mendapatkan rezeki. Masya Allah. Dari sini kita lihat bahwa musibah bisa apa? Menambah pahala. Yang ketiga, bahwa keberadaan musibah itu didasari rasa cinta Allah kepada sang hamba. Tadi sudah kita singgung. Keberadaan musibah itu didasari rasa cinta Allah kepada hambanya. Seperti dalam hadis yang tadi kita baca, sesungguhnya Allah ketika mencintai satu kaum maka Allah akan mengujinya. Gitu? Sehingga adanya ujian karena Allah mencintai. Sebab dia mau disediakan pahala yang besar. Sebab dia mau disediakan pahala yang besar. Sudah? Dari sinilah hampir semua sahabat itu diuji oleh Allah dengan ujian berat. Ini ada keterangan dari Syekhul Islam tentang Hasan dan Husain. Hasan Husain itu siapa? Cucu Nabi SAW. Hasan Husain itu terlahir tahun berapa? Tahun 2 Hijriah. Terlahir tahun 2 Hijriah. Tahun 2 dan tahun 3. Makanya ketika Nabi SAW wafat, umurnya antara 8 dan 7 tahun. Husain lebih muda setahun. Baik. Nah, saat Hasan Husain itu terlahir, mereka terlahir dalam posisi Islam sudah banyak mengalami kemenangan, sehingga mereka tidak mengalami ujian seperti yang dialami oleh bapaknya ketika waktu di Mekah, tidak mengalami ujian seperti yang dialami oleh kakeknya yaitu Rasulullah SAW ketika di Mekah. Demikian pula beliau tidak mengalami ujian seperti ujiannya Fatimah radhiyallahu anha yang penuh dengan perjuangan. Fatimah itu kan tangannya lecet. Tangannya Fatimah itu lecet. Saking seringnya, kalau bahasa kita ya, deplok apa? Gantung. Jadi orang dulu kalau mau makan enak, gabahnya diapain? Deplok.
depok gabah dulu, baru makan enak. Kalau nggak kayak gitu, ya makannya nggak enak. Nah, yang bertugas depok itu istri. Maka Fatimah sampai tangannya aja. Karena Ali tidak punya pembantu. Karena Ali bin Abi Thalib tidak punya pembantu. Akhirnya Fatimah radhiyallahu anha suatu ketika mendengar kalau Nabi SAW baru punya seorang budak. Beliau berharap biar nanti ayahnya menghadiahkan budak itu kepada Fatimah sehingga bisa disuruh-suruh untuk bantu. Akhirnya berangkatlah Fatimah ke rumah Rasulullah SAW. Waktu itu Nabi SAW tidak ada, lalu ditemui oleh Aisyah. Kemudian Nabi SAW setelah datang, Aisyah memberitahu. Malam harinya Nabi SAW datang ke rumah Fatimah. Dan waktu itu mereka berdua sedang tidur, sedang bersiap untuk tidur. Saat Nabi SAW mau masuk, Ali bin Abi Thalib mau bangun, tapi ditahan oleh Nabi SAW. Tetap di tempat tidur. Akhirnya beliau duduk di antara kaki, di antara badan Fatimah dan Ali. Anggaplah misalnya Ali, Fatimah, Nabi SAW di tengah, duduknya itu. Jadi kakinya, telapak kakinya nyentuh tanah, bukan bersih lagi nih kan? Kalau bersih lagi ini tidak nyentuh tanah, telapak kakinya nyentuh tanah. Kata Ali, aku merasakan dinginnya kaki Nabi SAW. Dadanya Ali itu merasakan dinginnya kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi SAW memberikan sebuah pesan kepada mereka berdua. Aku tunjukkan kepada kalian berdua yang lebih baik daripada pembantu. Apa itu? Baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, fa innahu khairul lakum min fadl. Bacaan ini sebelum tidur lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pembantu. Nah, disinilah bagaimana keprihatinan hidupnya Fatimah itu kelihatan. Sebab Ali itu bukan orang kaya, Ali itu orangnya pas-pasan. Baik. Hingga kemudian anaknya Hasan dan Husain yang mereka itu hidup dalam posisi serba berkecukupan pasca kemenangan-kemenangan tadi. Maka kata Syekhul Islam, Hasan dan Husain tidak mengalami perjuangan seperti para pendahulunya. Oleh karena itu perjuangannya ditaruh di bagian akhir, sehingga Allah kasih ujian kepada mereka. Hasan mati diracun, Husain mati dibunuh. Di mana Husain mati? Di Cordoba. Belum sampai Cordoba. Cordoba itu Spanyol. Di mana Husain tadi? Karbala, bukan Cordoba ya. Di Karbala. Karbala itu di mana? Di Irak. Maka ada peristiwa apa? Karbala. Peristiwa Karbala itu apa, Pak? Pembantaian Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Nah, kenapa Husain sampai mengalami seperti itu? Hidupnya kok tragis. Matinya mati dibantai, mati dibunuh. Nah, kata Syekhul Islam, Allah hendak mengangkat derajatnya Husain dengan cara seperti ini. Karena beliau ketika lahir sampai besar, beliau tidak mengalami ujian seperti para pendahulunya. Maka diangkatlah derajatnya oleh Allah dengan cara Allah kasih ujian kepada Husain. Padahal Husain itu ketika berangkat dari Madinah menuju Karbala, menuju Irak, itu sudah ditahan oleh para sahabat. Sudah ditahan oleh Ibnu Abbas, sudah ditahan oleh Ibnu Umar. Sampai ketika beliau mau berangkat itu, sampai Ibnu Umar dipeluk, dirangkul. Ibnu Umar sangat sayang kepada Husain karena ini cucunya Rasulullah SAW. Dirangkul oleh Ibnu Umar sambil mengatakan, astaudiuka min kulli qatilin. Aku titipkan kau kepada Allah agar jangan sampai kau dibunuh orang.
Maka jangan sampai kau dibunuh. Ibu Umar nangis melepas kepergian Husain. Bisa jadi dia akan jadi korban. Dan ternyata benar, Husain jadi korban pembantaian di tanah Karbala. Nah, dari peristiwa itulah kemudian muncul sekte Syiah yang mereka merasa kami menyesal kenapa tidak bisa membantu Husain. Nah, kamu belum lahir. Akhirnya mereka nampar-nampar ininya, bahkan bacok-bacok badannya. Ini sebagai ganti. Dulu kami tidak bisa membela Husain, maka kami pukuli badan kami sendiri. Jadilah pesta Karbala, bacok-bacok badan. Udah pernah tahu ya? Oh enggak, ibu saya jadi di internet misalnya, Karbala bacok badan. Oh, masya Allah, merah semua di sini, berdarah-darah. Videonya banyak sekali. Jadi mereka menggunakan alat seperti kapak kecil, seukuran ini. Ini seukuran ini. Bentuknya lempengan-lempengan tajam. Terus dikasih rantai, terus dilempar ke badan, lempar ke punggung. Terus gimana Pak? Ya luka, punggungnya dilukai dengan itu. Kasih rantai, lempar ke punggung. Jadi kalau pas tep ini ya, terluka. Baik. Nah, ketika kita paham itu semuanya, maka seharusnya kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan musibah bagi kita untuk semua tujuan-tujuan itu. Mulai dari apa tadi? Dihapuskan dosa. Yang kedua, dapat pahala. Yang ketiga, ditinggikan derajatnya. Karena seorang hamba bisa mendapatkan ini apabila sang hamba sabar dalam menghadapi ujian. Ya? Inilah husnudzon jenis yang pertama. Sehingga kalau dapat musibah tidak perlu suudzon. Kalau sekarang sih mungkin bisa Pak. Begitu nanti kena musibah rasanya kok berat. Karena kita perlu banyak ilmu. Berapa lama Anda paling lama sakit? Paling lama sakit berapa? Seminggu. Paling lama sakit berapa? Pernah nggak ketika sakit rasanya mati wae rampung? Nggak, alhamdulillah belum ya. Anak-anaknya masih kecil-kecil. Bagi sebagian orang ketika sakit sampai pada titik apa? Berharap timbangannya lorongnya terus aku mati, aku terima mati. Karena dia tidak bisa menahan emosi. Jadi boleh nggak Pak minta mati ketika dapat musibah? Hah? Kenapa nggak boleh? Dilarang? Betul. Nabi SAW melarang itu. Beliau SAW pernah mengatakan, la tatamannawul mauta limansibatin tusibukum. Jangan kalian berharap mati karena musibah. Jangan berharap mati karena musibah. Fa in kunta la budda fa'ilan. Tapi kalau tetap semangat pengen matinya nggak hilang-hilang. Fa in kunta la budda fa'ilan. Kalau pengen tetap karena semangat matinya nggak hilang-hilang, fal yakul, maka berdoalah. Nah, beliau ajari satu doa. Kalimatnya gimana Pak? Dihafalkan ya? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Sudah siap? Allahumma ahyini. Ahyi. Hayyun itu artinya apa? Al-hayyu. Al-maha hidup. Ahyini, hidupkanlah aku. Allahumma ahyini
Ini boleh dibaca. Ada pengumuman. Doa musibah. Ada beberapa doa. Ada beberapa doa yang dianjurkan ketika dapat musibah. Doa-doa musibah ya. Yang pertama, doa minta pahala. Doa pahala dan diberi ganti yang lebih baik. Kalimatnya gimana? Ada yang apa? Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Setelah kalimat istighfar. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ya Allah, ujurni, berikanlah pahala kepadaku, fi musibati, terhadap musibah yang menimpaku, wa akhlif, dan gantikanlah li, untukku, khairan minha, yang lebih baik darinya. Ini doa yang pernah dibaca oleh siapa? Ummu Salamah. Nabi SAW ngajari doa seperti ini ketika Abu Salamah meninggal, suaminya Ummu Salamah. Yang kedua, doa diberi akhir terbaik, diberi akhir hidup, diberi akhir hidup terbaik. Bagaimana kalimatnya agar diberi akhir hidup terbaik? Allahumma ahyini
Makanat al-hayatu Makanat al-hayatu khairan li wa tawaffani ma kanat al-wafatu khairan li. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Sudah? Nanti boleh mendekat ke foto ya. Allahumma ya Allah ahyini, hidupkanlah aku. Maksudnya panjangkan umurku. Maka natil hayatu khairan li, sepanjang hidup itu yang terbaik untukku. Sepanjang hidup itu terbaik untukku. Wa tawaffani, dan matikanlah aku. Maka natil wafatu khairan li, selama wafat itu terbaik untukku. Jadi tidak berharap mati, tapi kita menyerahkan pilihan kepada Allah. Kalau memang yang terbaik umurku panjang, hidupkanlah aku, panjangkan umurku. Kalau yang terbaik adalah aku mati, matikanlah aku. Sebutkan orang salihah, wanita salihah yang pernah berharap mati. Maryam. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Anda tulis di situ ya. Maryam pernah berharap mati karena takut beratnya ujian. Di surat Maryam, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyinggung bagaimana doanya Maryam. Di surat Maryam ayat 23. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Desakan hamil itu, jadi menjelang kelahiran ya, menjelang persalinan, hamilnya makin besar, menjelang persalinan menyebabkan Maryam itu bersandar di bawah pohon kurma, dan itu musim panas. Iya, ada di surat Maryam ayat 23. Lalu Maryam berdoa,
Ya laitani mitu qabla hadza. Andai kan aku mati sebelum kejadian ini. Wa kuntu nasyan manusia. Dan aku jadi orang yang terlupakan. Andai kan saya itu enggak hidup. Kenapa sampai beliau menyampaikan seperti itu? Karena takutnya Maria. Ini nanti saya harus ngomong apa? Kepada keluarga, saya harus menyampaikan apa kepada keluarga sementara saya hamil tanpa suami. Wanita salihah kok tiba-tiba hamil tanpa suami, masya Allah, beban moralnya itu lebih berat. Akhirnya ada yang bunuh diri, ada yang menggugurkan anaknya, dan seterusnya. Saya kemarin didatangi seorang dokter, bukan kemarin, ini udah cukup lama. Jadi ternyata ada isu di barat berkaitan dengan masalah wanita yang hamil tanpa suami. Dan mereka punya dua pendapat antara menggugurkan janin dan tidak menggugurkan janin. Ternyata orang kafir sendiri juga bingung. Yang lebih baik itu janinnya digugurkan atau tidak digugurkan. Ada misalnya ya, ada keluarga, misalnya Anda punya keluarga, semoga tidak terjadi, yang mengalami hamil di luar nikah terus tinggal pergi sama si lelakinya. Kira-kira Anda kasih solusi apa? Bayi itu dirawat sampai lahir atau digugurkan? Dirawat sampai lahir. Ya? Dirawat sampai lahir. Dirawat sampai lahir. Tapi bagi sebagian orang, daripada nanti menanggung malu, pateni wae. Akhirnya bayi itu digugurkan. Dia minum obat apa yang bisa membuat keguguran. Nah ternyata di barat tidak semua orang setuju dengan itu. Sehingga ada kelompok yang mengatakan bahwa yang terbaik itu dibiarkan. Nah kelompok ini setelah melakukan survei itu, dominan yang hamil di luar nikah dan anaknya dirawat sampai lahir, mereka itu tidak bunuh diri. Sebaliknya, yang suka menggugurkan anaknya, dia bunuh diri. Jadi banyak wanita yang stres setelah dia ditinggal oleh pacarnya, dia hamil, ditinggal pacarnya, stres, terus dia bunuh diri karena anaknya digugurkan. Masya Allah. Berarti memang fitrahnya wanita, apa yang ada dalam kandungannya itu akan memberi pengaruh bagi batin. Baik. Selanjutnya, jangan sampai musibah dunia menjadi musibah agama. Lihat di halaman 97. Kalaupun kita tidak bisa lepas dari musibah dunia, jangan sampai musibah yang kita alami membahayakan agama kita. Bagian dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memohon perlindungan kepada Allah dari musibah, yaitu musibah agama. Kalau bisa tolong dihafalkan. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Apa ya? Coba baca ulang. Wala taj'al musibatana sambil harokannya dibenerin. Lihat di halaman 98. Sambil harokannya dibenerin. Wala taj'al, lamnya disukun. Itu kan kasrah. Lamnya disukun. Sudah sukun. Mati. Sudah. Wala taj'al musibatana. Sudah? Fi dinina. Halaman 98. Fi dinina. Betul halaman berapa? 98. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya. Di situ lamnya dia apa ya? Di situ lamnya apa? Kasih kasrah. Wala taj'alid dunya.
Wala taj'alid dunya akbara hammina. Hammina. Ada kalimat itu? Jadi di bawah tasdid itu kasrah. Hammina. Nah, tadi di bawah tasdid itu kasrah. Wala mablagha ilmina. Ini penting ya? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Bisa? Kalau bisa doa seperti ini dihafal. Baik. Hah? Semua doa itu mustajab. Ini doa-doa dalam hadis itu doa yang terpeluang mustajab. Baik. Sudah? Selanjutnya bentuk husnudzon yang kedua adalah husnudzon terhadap balasan amal. Intinya di situ yakin bahwa amal soleh akan diberi balasan yang terbaik oleh Allah. Yakin bahwa amal soleh akan diberi balasan yang terbaik oleh Allah. Artinya Allah nggak bohong. Allah tidak ngeprank hambanya. Jangan sampai kita punya keyakinan, ngapain beramal, paling nanti juga di prank. Masya Allah, ini bahaya. Saya tanya, bolehkah beramal untuk mengharap surga? Kenapa? Hah? Kenapa? Ada yang bilang beramal mengharap surga syirik, beramal takut neraka riya, nggak ikhlas. Bolehkah kita beramal untuk mengharap surga? Boleh. Kenapa? Karena sudah dijanjikan. Dan mengharapkan janji Allah itu bukti iman. Mengharapkan janji Allah itu bukti iman. Begitu? Saya ulang. Ada yang mengatakan apa tadi? Tidak boleh beramal mengharap surga. Ini pendapat yang menyimpang. Yang benar boleh. Kenapa boleh beramal mengharapkan surga? Karena sudah dijanjikan. Dan membenarkan janji Allah itu bukti iman. Oleh karena itulah, apabila seorang mukmin dia melakukan ibadah, dia iringi dengan keyakinan bahwa ibadah ini akan mengantarkan kepada kebaikan dia di akhirat. Kalau di dunia Pak, nggak ada jaminan. Karena janji yang disebutkan oleh Allah, balasan itu disempurnakan di akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Coba ditulis itu. Allah berjanji di akhirat, Allah berjanji bahwa balasan hanya dipenuhi di akhirat. Allah berjanji bahwa balasan hanya akan diberikan di akhirat. Dalilnya Ali Imran 185. Ali Imran 185. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." Jadi kalau kita beramal untuk tujuan dunia, kok nggak dapat Pak? Katanya kalau sedekah utangnya bisa hilang. Tapi saya sudah rajin sedekah kok utangnya nggak hilang-hilang. Ya, maka perlu disadari amalan itu tidak dijanjikan balasnya di dunia.
Tapi yang ada balasannya di akhirat. Meskipun terkadang sebagian disegerakan di dunia, terkadang sebagiannya disegerakan di dunia. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.